Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hifah Putri dengan NIM 1810204035 dari Loka 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat dalam mata kuliah biokimia yang diampu oleh Bu Ramadhani MSI dari jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Yang pertama, pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah hasil sintesis CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun melalui fotosintesis. Karbohidrat merupakan senyawa organik memiliki rumus senyawa CnH2nOn. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klarifikasi karbohidrat. Klarifikasi karbohidrat itu ada dua. Yang pertama, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana yaitu yang pertama monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Sifat umum dari monosakarida adalah larut air, tidak berwarna dan berbentuk padat kristal. Beberapa monosakarida yang penting yaitu yang pertama, glukosa adalah suatu aldehyat sosa dan sering disebut dextrosa atau gula anggur karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Yang kedua, fruktosa adalah suatu ketoneksosa yang mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri dan karenanya disebut juga lekulosa atau gula buah. Yang ketiga, galaktosa adalah monosakarida yang tidak terdapat bebas di alam seperti halnya glukosa dan fruktosa, akan tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Dan yang terakhir adalah pentosa, adalah aldopentosa dan tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam. Yang kedua yaitu disakarida. Disakarida adalah suatu molekul yang dibentuk oleh dua molekul monosakarida yang berdekatan satu sama lain. Ada 4 jenis disakarida, yaitu yang pertama sukrosa atau gula yang kita kenal sehari-hari, baik yang berasal dari tebu maupun dari bit. Yang kedua ada maltosa atau gula gandum, tidak terdapat bebas dalam alam, merupakan disakarida yang terbentuk dari dua unit glukosa yang bergabung. Yang ketiga ada laktosa atau gula susu, merupakan bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana yaitu galaktosa dan glukosa. Dan yang terakhir yaitu trehalosa seperti juga maltosa, terdiri dari dua molekul glukosa dan dikenal sebagai gula jamur. 3. Gula alkohol. Gula alkohol terdapat di dalam alam dan dapat pula dibuat secara sintesis. Gula alkohol atau poliol didefinisikan sebagai turunan sakarida yang gugus keton atau aldehidanya diganti dengan gugus hidroksil. Poliol adalah pemanis bebas gula. Poliol adalah karbohidrat tetapi bukan gula. Tidak seperti pemanis berpotensi tinggi seperti aspartame. Beberapa jenis gula alkohol antara lain yang pertama ada sorbitol, terdapat beberapa jenis buah dan secara komersial dibuat dari glukosa. Yang kedua ada manitol dan duxitol, adalah alkohol yang dibuat dari monosakarida, manosa dan galaktosa. Yang ketiga ada inositol, adalah alkohol siklis yang menyerupai glukosa. Yang keempat yaitu oligosakarida. Oligosakarida adalah gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai 10 molekul monosakarida. Beberapa oligosakarida diantaranya yang pertama, trisakarida, adalah oligosakarida yang terdiri atas 3 molekul monosakarida. Yang kedua, tetrasakarida, adalah oligosakarida yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Yang ketiga adalah rafinosa, stakiosa, dan verbascosa, adalah oligosakarida yang terbentuk atas unit-unit glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang keempat yaitu ada fruktan, adalah sekelompok oligosakarida dan polisakarida yang terdiri atas beberapa unit fruktosa yang terikat dengan satu molekul glukosa. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Yang pertama ada polisakarida. Beberapa jenis polisakarida diantaranya yang pertama pati atau anggur, adalah bentuk simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dikonsumsi manusia di seluruh dunia. Yang kedua ada doktrin, adalah zat antara dalam pencernaan pati atau pemecahan anggur.
ketiga ada glikogen atau disebut fatty hewan adalah bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, terutama terdapat dalam hati dan otot. Yang kedua, serat atau polisakarida non-takut adalah yang menyatakan polisakarida running cell. Beberapa jenis serat ini diantaranya pertama serat yang tidak larut dalam air. Yang pertama ada selulosa, adalah bagian utama dinding sel tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas polimer linear panjang hingga 10.000 unit glukosa terikat dalam bentuk ikatan beta. Yang kedua, hemiselulosa adalah bagian utama serat Shrelia yang terdiri atas polimer bercabang heterogen heksosa, pentosa, dan asam uranat. Yang terakhir ada lignin, terdiri atas polimer karbohidrat yang relatif pendek, yaitu antara 50 sampai 2.000 unit. Kedua, ada serat yang larut dalam air. Yang pertama ada pektin, berfungsi sebagai bahan perekat antar dinding sel. Yang kedua ada gum, terdiri atas 10.000 sampai 30.000 unit yang terutama terdiri atas glukosa, galaktosa, manosa, arabinosa, rhamnosa, dan asam uranat. Yang ketiga ada mucilase, adalah struktur kompleks yang mempunyai ciri khas, yaitu memiliki komponen asam D-galakturonat. Selanjutnya ada sifat-sifat karbohidrat. Sifat fisik karbohidrat monosakarida dan oligosakarida adalah dapat larut dalam air maupun etanol. Tapi karbohidrat jenis ini tidak larut dalam cairan organik. Monosakarida dan oligosakarida memiliki rasa khas, yaitu terasa panas. Dilihat dari sifat kimianya, monosakarida adalah suatu bentuk molekul yang sudah tidak dapat dicairkan atau diuraikan atau dipecahkan ke dalam bentuk yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Yang pertama ada sebagai energi. Yang kedua ada pemberi rasa manis pada makanan. Yang ketiga ada penghemat protein. Yang keempat ada pengatur metabolisme lemak. Yang kelima membantu pengeluaran feses. Dan yang keenam ada pembentuk makhluk hidup. Selanjutnya sumber makanan pada karbohidrat. Yang pertama ada beras merah, kentang rebus, ubi jalar, sagu, singkong, roti gandum utuh, biji gandum, jagung, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan segar, buah beri, buah apel, buah sayuran hijau, oatmeal, dan pasta. Dan yang terakhir yaitu gangguan akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Yang pertama ada kekurangan kalori dan protein. Yang kedua ada laktosa intoleran. Yang ketiga ada gula darah. Dan yang keempat ada kencing manis atau diabetes mellitus. Dan yang terakhir yaitu obesitas. Baiklah, itulah materi mengenai karbohidrat. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.